Halo YouTube, selamat datang di channel Ari AWP. Nah, di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua bagaimana cara menggunakan kamera mirrorless ataupun kamera DSLR untuk kita gunakan pada Zoom meeting. Nah, buat teman-teman yang pengen Zoom meeting yang nggak sekedar pakai webcam aja, pengen hasil kamera yang lebih bagus, tentu kita bisa menggunakan kamera mirrorless ataupun DSLR. Namun bagaimana caranya? Berikut saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan kamera mirrorless-nya. Nah, untuk dapat melakukan Zoom meeting dengan menggunakan kamera mirrorless, kita perlu menyiapkan beberapa peralatan. Jadi kita nggak bisa langsung konekin kameranya langsung ke laptop, tapi kita perlu alat tambahan yang namanya capture card. Di sini saya ada contohnya yang ini. Ini capture card merek Escape, ini harganya sekitar 900-an. Nah, alat inilah kita gunakan untuk mengkoneksikan kamera kita ke laptop. Mari langsung saja kita lihat seperti apa bentuk alatnya. Kita buka dulu ya. Nah, ini dia bentuk alatnya. Di sini teman-teman bisa melihat ada colokan HDMI. Nah, kesinilah kita akan konekkan kamera kita ke alat ini. Lalu di sisi sini ada colokan USB. Colokan USB inilah yang akan kita konekkan ke laptop ataupun komputer. Lalu selain itu juga ada colokan mic. Jadi apabila teman-teman pengen menggunakan mic eksternal, bisa menggunakan colokan yang ada di sini. Walaupun mungkin teman-teman juga bisa menggunakan kamera yang dikonek ke kamera ya, karena di colokan HDMI ini sendiri juga sudah termasuk audionya. Jadi HDMI ini tidak hanya video tapi juga audio. Lalu selain capture card ini, teman-teman juga perlu membeli kabel micro HDMI to HDMI yang seperti ini, karena biasanya rata-rata kamera mirrorless ataupun DSLR dia menggunakan colokan HDMI yang kecil yang mikro. Contohnya di sini saya menggunakan kamera Sony A73. Di sini teman-teman bisa lihat colokan HDMI-nya yang kecil. Sementara kalau di capture card-nya itu colokan HDMI-nya yang besar. Jadi kita perlu membeli kabel ini. Nah, lalu bagaimana menghubungkan dengan aplikasi Zoom-nya? Langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama kita colokkan dulu capture card-nya menggunakan kabel yang sudah ada ya. Untuk capture card ini teman-teman bisa memilih merek-merek yang lain ya, nggak harus merek ini. Capture card ini sendiri harganya sangat beragam, mulai dari harga 100.000 sampai harga juta-jutaan juga ada. Tapi di sini menurut saya Escape ini yang cukup lumayan, harganya tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal, dan kualitasnya sudah cukup bagus. Lalu selanjutnya kita colokkan kabel HDMI-nya. Di sini di input ya, di inputnya. Lalu kita colokkan ke kamera di sini. Lalu selanjutnya kita nyalakan kamera. Nah, lalu kita lihat di tampilan PC. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Zoom-nya. Lalu kita harus sign in dulu sebelum kita masuk setting ya. Jadi laptop teman-teman harus terkonek ke WiFi atau internet. Nah, kita sign in dulu. Lalu kita masuk setting. Di tab video kita pilih. Nah, ini sesuai nama capture card-nya, Escape ini ya. Nah, ini sekarang sudah terhubung. Nah, lalu bagaimana kualitas dari perbandingan kamera mirrorless dengan kamera webcam yang biasa kita gunakan? Kita akan coba pasangkan kamera mirrorless ini dan ke tripod dan kita bandingkan hasil gambarnya dengan kamera webcam. Nah, sekarang kamera mirrorless-nya sudah mewakili kamera webcam ya. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa. Sekarang kita akan coba bandingkan dengan kamera webcam. Nah, ini hasil webcam dan ini hasil kamera mirrorless. Nah, teman-teman bisa lihat ya sejauh apa perbedaannya. Nah, untuk capture card itu sendiri ada banyak banget ya. Mungkin teman-teman agak kebingungan juga buat memilih capture card yang mana. Di sini saya bisa kasih beberapa referensi, salah satunya yang Escape ini.
Namun yang Escape ini saya menemukan satu kekurangan, yaitu dia tidak bisa bekerja secara normal di 1080p atau Full HD. Saat ini saya menggunakan settingan 1080i. Apabila kita gunakan resolusi Full HD 1080p, dia akan memberikan gambar seperti ini. Kita coba pindahkan ya. Resolusi kameranya menjadi 1080p. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada sebagian yang berwarna hitam, dia tidak bisa menampilkan secara normal. Kita kembalikan dulu di 1080i. Nah, ini bekerja di 1080i. Selain itu di 720p juga normal. Saya sudah pernah coba di kamera camcorder. Dia bisa bekerja normal di 720p atau standar HD. Cuman sayangnya kamera yang saya gunakan sekarang ini dia tidak bisa bekerja di 720p. Jadi saya gunakan di 1080i. Sebelumnya saya pernah menggunakan capture card yang namanya Avermedia dari merek Avermedia. Tipenya BU110. BU110. Nah ini, cuman harganya cukup tinggi, sekitar 2,5-an. Bisa bekerja full normal ya di resolusi berapapun sampai Full HD 1080p. Dan warnanya juga real. Jadi apa yang ditangkap dengan kamera, warnanya itu sama persis dengan yang ditangkap oleh si capture card. Sementara kalau yang Escape ini saya lihat warnanya masih agak sedikit berbeda dengan tangkapan kamera. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya perbedaan warnanya. Ini yang asli dari kamera, ini yang tangkapan dari capture card. Nah, ini dia capture card dari Avermedia BU110, alatnya yang ini ya. Nah, yang satu ini BU110. Harganya cukup tinggi, sekitar di atas 2 juta. Namun kualitas yang diberikan juga cukup bagus, mulai dari kualitas gambarnya, warnanya itu sama dengan hasil kamera, jadi tidak ada pengurangan kualitas. Dan dia bisa bekerja mulai dari 720p, 1080i, 1080p itu bekerja normal semua. Cuman sayangnya kekurangannya dia tidak ada HDMI out. Dia hanya ada HDMI in. Jadi buat teman-teman yang pengen juga mengkonekkan kameranya ke proyektor dan ke laptop itu tidak bisa ya, hanya bisa ke laptop saja melalui USB. Kalau yang Escape ini dia ada HDMI loop outnya, jadi selain dikonekkan ke laptop, teman-teman juga bisa mengkonekkan kameranya ke proyektor ataupun ke TV menggunakan tambahan kabel HDMI. Selain dari Avermedia ini juga teman-teman juga bisa mencari yang lebih murah. Teman-teman bisa mencarinya di Tokopedia dengan kata kunci ini, USB capture card. Nah, di sini teman-teman akan menemukan banyak banget pilihan capture card. Mulai dari harga 95.000, 200.000, sampai yang jutaan juga ada ya. Untuk yang 95.000 ini sendiri saya juga udah pernah lihat teman mencoba memakainya. Cuman saya nggak terlalu perhatikan bagaimana kualitas gambarnya. Tapi di spesifikasi teman-teman bisa lihat ya, kalau dia bisa digunakan buat OBS, Twitch, Google Meet, Vimeo, Zoom, Skype, dan biasanya juga bisa buat Facebook sama YouTube. Cuman saya belum pernah coba. Waktu itu saya hanya pernah melihat alat ini digunakan untuk dikonekkan ke aplikasi Vimeo. Nah, lalu bagaimana dengan audionya? Kalau teman-teman sudah mendapatkan gambar yang kualitas yang bagus dengan menggunakan kamera mirrorless, sayang dong kalau audionya masih menggunakan mic dari laptop. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan audio dari capture card-nya, dari Escape-nya. Jadi di tab audio di sini, di zoom, teman-teman tinggal pilih mikrofonnya sesuai dengan namanya tadi ya. Digital Audio Interface dari Escape U3 Capture. Nah, teman-teman pilih ini, lalu teman-teman bisa mengkonekkan mikrofon yang biasa teman-teman gunakan di kamera seperti mic Rode. Itu tinggal teman-teman konekkan saja ke kamera, lalu sinyal audionya akan dikirim melalui kabel HDMI yang sudah tercolok di capture card-nya. Oke guys, jadi lebih kurang seperti itu ya bagaimana cara kita menggunakan kamera mirrorless untuk kita gunakan pada Zoom meeting. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa diklik like-nya dan terima kasih sudah menonton.